pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kepala Bidang Pendidikan dan Riset Rumah Sakit Saiful Anwar, Sigit Tricahyono, menunggu kiprah ahli gizi UB yang baru diambil sumpah profesinya. Sigit mengakui bahwa peserta pendidikan profesi pada 2 tahun ini mengalami perjuangan yang luar biasa karena masa pandemi. Ketidakjelasan jadwal, kesibukan dosen dan dokter menurutnya menjadi warna tersendiri bagi peserta didik tahun ini. Dirinya meminta kepada para ahli gizi tersebut segera berkiprah dalam masyarakat untuk mempraktekkan ilmunya secara langsung. Oleh pengadilan kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. untuk keperluan kesaksian. 5. 5. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani. 6. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan kode etik profesi saya. 7. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan terus-menerus mengembangkan ilmu gizi. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Kreativitas produk UKM yang sering menjadi hambatan bagi pengembangan UKM. Menurut pengamat UKM dari ukmberdaya.id, Denny Andis, salah satunya disebabkan oleh zona nyaman dengan produk yang sudah ada. Kondisi ini menyebabkan ketika terjadi perubahan selera konsumen, munculnya produk pesaing dan berubahnya cara berbelanja konsumen, pelaku UKM terlambat untuk antisipasi. Denny menyarankan agar pelaku UKM bisa meninggalkan zona nyaman dengan selalu melihat tren pasar dan perubahan konsumen. Itu hal yang menurut saya perlu didengar dan perlu dilakukan oleh tidak hanya di Malang Raya tapi semua lah ya UMKM khususnya di Indonesia ini ya. Itu kebanyakan mereka terlalu nyaman dengan produknya, akhirnya seolah-olah kreativitas ini nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, permintaan konsumen sudah berubah gitu ya. Terus mau nggak mau harusnya mengikuti atau setidaknya menjawablah pertanyaan untuk konsumen ini ya dengan membuat suatu hal kreativitas. Artinya gini, salah satu contoh yang sangat real di kegiatan dampak ekonomi itu adalah gini. Ketika teman-teman sebelum ekonomi barang produknya itu harganya agak mahal karena kuantitas dan segala macam dibesarkan. Tapi apa yang dikatakan Mas Sidik tadi benar, bahwa sekarang ekonomi kita itu lagi kurang ya. Jadi mereka suka pasar yang ekonomis gitu ya. Mau nggak mau harusnya secara kemasan itu dikecilkan. Terus beberapa ada inovasi produk atau kreativitas produknya terkait dengan rasa yang harus mengikuti tren konsumen gitu ya. Karena kalau memang kembali lagi kalau memang bikin dari awal itu harus merubah alat, tempat produksi dan lain-lain itu memang terlalu besar bagi UMKM, itu berat sekali ya. Jadi ini hal yang harus dilakukan adalah melakukan
riset studi lagi ke pemasarannya gitu ya. Konsumen yang sekarang tuh maunya seperti apa gitu. Munculnya fenomena mahasiswa yang kesulitan dalam menyampaikan masalah direspon oleh Universitas Brawijaya dengan menyiapkan program Sahabat Mendengar. Program ini akan diluncurkan dalam rangkaian Disnatalis UB ke-59 pada hari Sabtu besok dalam acara webinar dari Aula Algoritma Filkom. Menurut Ketua Panitia Disnatalis UB, Wayan Firdaus Mahmudi, program ini bertujuan agar mahasiswa dapat menyampaikan keluh kesahnya secara nyaman dan mendapatkan solusi secara tepat sehingga tidak menunggu kehidupan pribadi dan akademiknya. Sementara yang siang hari acara di gedung auditorium algoritma itu kan sebenarnya kita itu banyak menemukan mahasiswa, bukan banyak ya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan masalah apalagi selama pandemi ini tapi tidak mendapatkan teman curhat yang tepat. Jadi kadang-kadang itu mau mengadu ke orang tua itu takut atau malu, apalagi mengadu ke dosen atau mungkin ke psikolog. Filkom kan punya unit untuk itu gitu ya, penanganan mahasiswa yang bermasalah. Kita sediakan psikolog khusus untuk itu. Tapi kadang-kadang mereka juga agak enggan, mungkin ya malu itu tadi gitu ya, atau takut juga. Nah ini kita luncurkan program Sahabat Mendengar. Ada yang berbeda dengan rangkaian Disnatalis UB ke-59 tahun ini. Jika selama 2 tahun pandemik temu alumni berlangsung secara daring, tahun ini panitia menggelar olahraga bersama secara terbatas dengan alumni. Ketua Panitia Disnatalis UB, Wayan Firdaus Mahmudi menyampaikan, untuk mengakrabkan alumni pada hari Sabtu besok akan digelar sepak bola persahabatan UB All Star dengan alumni dan Bank Jatim. Selain itu juga digelar jalan santai serta goes keliling kampus UB Dieng yang merupakan kampus pengembangan dari UB. Jadi sebenarnya kita ingin memberikan wahana gitu ya bagi para alumni yang datang ke Malang. Mungkin ada yang sudah ada di Malang Raya, tapi kan ada yang di luar kota. Jadi kita berikan rangkaian kegiatan seharian itu apa. Jangan sampai datang hanya malam saja, padahal mungkin di sini sudah mulai hari Jumat, gitu ya. Sehingga kita atur paginya itu bisa melakukan sepak bola itu antara IKUB, kemudian staf UB, UB All Star, kemudian ada dari Bank Jatim, mungkin perwakilan Malang. Sepak bola mini lah, gitu ya, dengan waktu yang dipersingkat. Nah, insya Allah Pak Rektor dan para pimpinan yang lain juga diundang. Di pembukaannya dibagi itu, tapi setelah itu kan tidak semuanya bisa main bola. Ya, nanti ada semacam jalan sehat atau berkeliling kampus UB Dieng naik sepeda. Kan tidak semua pimpinan itu mengenal secara detail kampus UB Dieng. Nanti kita sediakan, jadi monggo yang mau jalan kaki di kampus atau sepeda pancal gitu ya, jadi kita ajak nanti keliling di situ, itu paginya. Memasuki usia ke-48, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada hari ini Jumat 7 Januari 2022 meresmikan 4 fasilitas baru, yakni Masjid Nurusi Syifa, Monumen Dwija Monabrata Pratista, Ruang Research Innovation Public Service and Publication Information, serta Laboratorium Ilmu Faal. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Rektor UB, Profesor Nufil Hanani. Dekan FK UB,
Dr. Wisnu Barlianto mengatakan pembangunan Masjid Nurusi Syifa merupakan kerjasama antara Civitas dan alumni FKUB. Sementara itu, Monumen Dwi Jamunabrata Patista dibangun untuk memberikan penghormatan kepada para guru yang telah mendonasikan tubuhnya untuk menjadi objek pembelajaran anatomi tubuh manusia yang merupakan ilmu dasar di pendidikan kedokteran demi kemajuan dunia pendidikan kedokteran di FKUB. Jadi monumen ini artinya jadi guru yang bersemayam dalam diam ya. Jadi maksudnya kita memberi penghargaan terhadap jenazah atau kadaver yang kita pakai untuk pendidikan anatomi ya. Sehingga dia bukan hanya sebagai kadaver atau jenazah biasa tapi menjadi guru untuk mahasiswa kedokteran. Ruang riset ini pada dasarnya kita membuat suatu lingkungan yang kondusif untuk diskusi, untuk berinteraksi antara kelompok kajian, juga termasuk dalam koordinasi pendanaan ataupun publikasi ya. Sehingga kita memang memberikan fasilitas ruang diskusi, ruang rapat, internet dan sebagainya, ataupun ruang baca untuk baik itu dosen, mahasiswa yang akan terlibat dalam penelitian. Jadi dengan ada monumen ini bisa memberikan penghargaan yang besar untuk para jenazah dan kadaver, dan untuk mahasiswa kami bisa memahami atau mendalami makna bahwa jenazah ini merupakan guru bagi mereka, sehingga mereka akan lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk belajar anatomi. Gitu. Capaian paten tertinggi yang dicapai oleh Fakultas Teknologi Pertanian UB tidak lepas dari bangunan kultur riset yang sudah lama dikembangkan di fakultas. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik FTP UB, Profesor Teti Estiasi, pihaknya membangun kultur riset yang kondusif sehingga dosen terpacu untuk mencari hibah riset dan mewujudkannya hingga tahap paten. Selain kultur, pihak fakultas juga menyediakan dana hibah tersendiri bagi dosen sehingga mereka dapat memanfaatkan dana tersebut untuk produktif melakukan penelitian. Alhamdulillah untuk capaian patennya ini tertinggi di UB. Jadi selain memang kultur di kami, jadi akademik atmosfer di kami itu sudah terbangun dengan baik. Jadi dosen itu berkinerja dengan baik, termasuk juga sangat antusias dalam mencari hibah dana untuk penelitian. Karena kalau paten itu kan dasarnya harus invensi. Invensi itu dari riset, seperti itu. Jadi kalau nggak ada riset, terus kita membuat paten, itu sepertinya kan tidak pas ya. Jadi harus dari invensi yang dikerjakan seperti itu. Jadi dosen di kami ini memang sangat antusias dalam mencari pendanaan penelitian seperti itu. Jadi selain juga dari fakultas sendiri ini kan menyediakan dana, walaupun tidak banyak, mungkin dibandingkan fakultas lain, dana penelitian di kami ini tidak termasuk tinggi, tetapi ada dana, dan ketika dana dari fakultas itu salah satu luarannya itu adalah selain publikasi atau haki, seperti itu. Jadi ini yang salah satu, dan itu kami evaluasi gitu. Begitu membuat laporan itu harus dicek apakah ada luarannya, itu selalu dievaluasi, jadi tidak hanya sekedar diwacana gitu. Jadi kami cek evaluasi untuk capaian luaran. Permintaan Majelis Wali Amanat agar UB mengalokasikan kuota untuk calon mahasiswa dan mahasiswa yang kurang mampu direspon positif oleh mahasiswa. Presiden EM UB terpilih Muhammad Nurholis Mahendra mengaku mendukung hal tersebut karena memang hal tersebut harus tetap menjadi ciri khas UB sebagai lembaga pendidikan. Dengan adanya program bagi mahasiswa yang kurang mampu secara finansial, diharapkan UB menjadi lembaga yang inklusi dalam bidang pendidikan. Saya terkait pernyataan tersebut itu sangat baik ya gitu, karena di satu sisi memang sebelum kita pada akhirnya mengomong lebih jauh atau membicarakan hal lebih jauh kayak gitu ke ranah internasional,
tentunya kita juga harus mencari tahu dulu nih, apakah di permasalahan-permasalahan yang ada di ranah sekitar kita atau di Indonesia apakah udah selesai kayak gitu. Terutama juga buat teman-teman yang istilahnya memang ingin masuk UB tapi tidak memiliki biaya yang lebih ataupun tidak memiliki akses yang lebih kayak gitu. Dan ini juga harus kita perhatikan kayak gitu. Makanya saya juga sepakat banget kalau emang pada akhirnya nggak apa-apa kita ngebahas ataupun ngerancang hal-hal strategis kayak gitu untuk pada akhirnya buat teman-teman mahasiswa di Brawijaya ketika memang ada yang ingin studi exchange ataupun kuliah S2 lanjut di luar negeri. Tapi kita juga membicarakan terkait masalah mahasiswa yang saat ini ataupun yang ingin masuk ke dalam UB kayak gitu. Apakah secara pendanaan mereka semua udah memadai kayak gitu untuk pada masuk UB atau belum? Itu yang mesti kita lakukan kayak gitu. Sebelum pada hari kita ngomong bicara terkait adanya studi exchange ataupun luar negeri terbuka. Pengurus eksekutif mahasiswa UB periode 2022 dituntut memiliki program yang lebih kreatif agar dapat menjadi wadah bagi aktivitas mahasiswa. Menurut Presiden EMUB 2021 Muhammad Ali Yafi, kepengurusan setelahnya memiliki tantangan yang berbeda karena situasi sosial politik tahun ini mendekati tahun politik 2024. Sehingga menurutnya dibutuhkan kreativitas untuk merangkul generasi milenial dan zilenial agar aktif dalam berorganisasi. 2022 ini merupakan tahun yang sedikit banyak akan problem menurut saya, atau bahkan tantangan-tantangan baru. Yang pertama dalam kampus kita sendiri, kita sudah memfikskan bahwasanya kampus kita PTNBH, kemudian di tahun 2022, yang mana 2 tahun lagi itu menuju 2024. Yang pasti atmosfer politik dari Indonesia maupun wilayah Malang ini akan semakin panas seperti itu. Dan 2 poin itu merupakan salah satu tantangan yang sangat berat bagi EMUB 2022, yang mana harus tetap aktif untuk mengkawal dari isu-isu terkini dan juga membereskan dari segala masalah-masalah yang itu menjadi satu kejanggalan bagi kita semua seperti itu. Kemudian ada masalah yang lain Bapak, yang mana di tahun 2022 ini rata-rata yang menjadi mahasiswa itu kan generasi-generasi milenial ya, atau bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya itu generasi-generasi zilenial juga, yang mana kita terkenal bahwasanya menjadi generasi yang suka tidur, yang suka rebahan, atau yang seperti apa, yang males-malesan seperti itu. Dan EMUB 2022 sebagai organisasi mahasiswa yang juga menyediakan lahan proses, maka PR-nya adalah memberikan satu semangat kepada para mahasiswa Brawijaya untuk sama-sama berproses di tatanan organisasi seperti itu. Yang mana berarti EMUB 2022 harus menyediakan tempat berproses, harus menyediakan program yang sangat kreatif agar generasi-generasi muda sekarang itu mau untuk berorganisasi juga. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.